Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, sekarang untuk tahun ajaran baru nanti Bu Guru akan mengajar di kelas 6. Jadi untuk selama ke depan ya, 1 tahun ke depan mungkin Bu Guru akan banyak share video pembelajaran untuk kelas 6. Jadi bagi anak-anak kelas 6 yang belum subscribe channelnya Bu Guru, silakan subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru membuat video pembelajaran kelas 6 yang terbaru, anak-anak bisa tahu dan langsung menontonnya, begitu ya. Kemudian jangan lupa like video ini ya. Kemudian anak-anak silakan boleh kalau ada komen di bawah, juga boleh kalau mau berkomentar. Kalian pasti juga sudah penasaran ya, di kelas 6 itu nanti belajarnya tentang apa. Nah, temanya nanti yang pertama itu tentang selamatkan makhluk hidup ya. Tema 1 itu tentang selamatkan makhluk hidup. Yang anak-anak punya buku seperti ini bisa kita buka bersama-sama ya, kita belajar bersama. Nah, di buku tema 6 nanti kita akan selalu menemui tokoh anak seperti ini yang ada di depan layar anak-anak ini ya. Di sini ada Meli. Nah, ini namanya Meli. Kita kenalan dulu ya anak-anak. Ini namanya Meli. Kemudian ini Edo. Kalau yang ini namanya Beni ya. Kemudian ini Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Tentu anak-anak di kelas 5 juga sudah tidak asing lagi. Sekarang kelas 6. Nah, ini tokohnya juga sama, ada Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Anak-anak, mari kita mulai belajar. Nah, subtema 1 ini kita belajar tentang tumbuhan sahabatku ya. Nah, supaya mengurangi penasaran anak-anaknya, kita mulai belajar ya. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, di sini kita perhatikan, ini mulai pembelajaran 1 ya. Perhatikan ini gambar Edo ya anak-anak. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Nah, di sini ada tumbuhan ya anak-anak. Di sini Edo itu kan sedang memegang tanaman, memegang tumbuhan. Nanti kita akan cari tahu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, bagi kehidupan, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Anak-anak bisa berdiskusi. Nah, di sini di gambar ini kalian amati ya. Di sini ada gambar, ada hewan ya, hewan-hewan. Kemudian di sini ada anak-anak yang sedang bermain ya, ada burung, ada ayam, anak ayam, dan ada seorang ibu sedang berkebun ya. Nah, ini kemudian ini juga seorang bapak-bapak ya, sedang apa ini? Nah, di sawahnya itu sedang apa, menyemprotkan pestisida atau apa seperti itu. Nanti kita pelajari di buku ini nanti ya anak-anak ya. Di sini juga ada hewan kelinci sedang makan wortel. Nah, lanjut saja, langsung saja. Di sini anak-anak langsung disuguhi sebuah pertanyaan. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Mungkin anak-anak punya 2 pertanyaan, bisa kalian tulis ya di sini mengenai tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan, mintalah temanmu untuk menjawabnya
lalu diskusikanlah. Jadi nanti itu anak-anak bisa membuat 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Misalnya, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita, misalnya seperti itu. Nanti temanmu itu disuruh menjawabnya, jadi bisa berdiskusi. Apa manfaat daun? Apa manfaat fotosintesis? Misalnya seperti itu. Bebas ya anak-anak, kalian bisa membuat pertanyaan gitu. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan ya. Jadi tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan semua apa anak-anak? Semua makhluk hidup. Jadi tumbuhan itu sumber kehidupan semua makhluk hidup. Karena yaitu tadi, tumbuhan itu dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, semua dari manusia dan hewan ya, sebagai bahan makanan. Misalnya kamu kalau makan itu misalnya kan kamu makan nasi kan. Nah, nasi itu dari tanaman apa toh? Nah, dari tanaman padi anak-anak. Nah, padi itu kan tumbuhan ya kan. Jadi sebagai bahan makanan itu termasuk tumbuhan ya. Nah, kita itu makanya tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kalau nggak ada tumbuhan, nanti makhluk hidup banyak yang mati ya. Ya, jelas itu. Karena misalnya kerbau makannya juga rumput, makannya tumbuhan ya kan. Kemudian ada sapi makannya juga tumbuhan. Kemudian kita juga perlu sayur-sayuran kan. Nah, makan bayam, makan wortel, itu kan juga termasuk tumbuhan semuanya ya anak-anak. Jadi kita tidak bisa terpisahkan dari yang namanya tumbuhan. Makanya tumbuhan itu sebagai bahan makanan gitu ya. Kita kalau membaca itu pelan-pelan sambil kita itu anak-anak pahami. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan anak-anak bagi kehidupan ya, Edo itu ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Nah, di sini sebuah kisah ya tentang Edo ya ini ya. Nah, kita harus kalau ada bacaan seperti ini, kita itu harus membaca sambil memahami. Jangan cuma baca liburan sekolah telah tiba, Edo mengunjungi pamannya di desa, dia seorang petani jagung. Nah, membaca jangan seperti itu anak-anak. Jangan seperti di kelas 5 dulu. Coba anak-anak membaca itu sambil dipahami, misalnya seperti ini. Jadi anak-anak kalau nanti kalian itu mendekati mau ujian sekolah ya kan, anak-anak kalau membaca soal ujian nanti kan anak-anak juga ada waktunya. Jadi kalau bisa anak-anak itu kalau membaca sambil dipahami biar tidak memakan banyak waktu. Yuk kita, Bu Guru akan mengajari dan kita sama-sama belajar ya cara membaca yang benar, misalnya seperti ini sambil dipahami. Jadi kalau membaca itu sambil dimasukkan ke dalam otak kita, sambil kita berpikir gitu ya, dipahami. Liburan sekolah telah tiba. Kita bayangkan kalau kita itu sedang liburan sekolah gitu ya. Liburan sekolah telah tiba, bayangke liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Nah, di sini Edo mengunjungi pamannya di desa. 2 kalimat ini anak-anak bisa bayangkan dulu ya. Waktu liburan sekolah telah tiba, kemudian Edo itu mengunjungi pamannya di desa gitu ya. Dia seorang petani jagung. Dia itu seorang petani jagung. Siapa yang petani jagung? Yang menjadi petani jagung ya Edo atau paman? Iya, jelas pamannya ya kan. Dia seorang petani jagung. Yang dimaksud dia di sini adalah pamannya Edo ya. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Jadi Edo itu datang ke rumah pamannya itu tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar ya.
Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ternyata waktu liburan itu Bu Guru juga memberikan tugas. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan. Nah, Bu Guru itu tugasnya membuat laporan. Anak-anak itu memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Nah, di sini tugasnya Edo ya, ini laporan pengamatan Edo. Coba kita baca dulu ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, nanti di sini akan dijelaskan bagaimana toh jagung itu berkembang biak seperti itu. Anak-anak penasaran? Kalau penasaran kita baca. Sekali lagi, kalau membaca jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Mumpung kalian masih awal di kelas 6, mari kita perbaiki cara membaca kita. Harus membaca pelan dan sambil dipahami. Nanti kalau anak-anak sudah membaca itu bisa paham, kalian itu kalau membaca paham, otomatis kalau menjawab soal juga bisa. Pelan tapi paham, jangan cepet isoh jawab yo nek betul gitu loh. Ya kalau benar, ya kalau salah gitu loh, malah membuang waktu kan. Kita baca pelan-pelan saja tapi dipahami. Nanti kalau syukur-syukur anak-anak itu udah bisa cepat, nanti enak. Kalau paham dulu, yang penting paham dulu, nanti bisa membacanya dipercepat lagi juga bisa gitu ya. Yang penting kita belajar memahami soal dan memahami bacaan dulu. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Nah, di sini jagung itu merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Jadi selain padi itu kan makanan pokok ya. Ternyata ada lagi loh tanaman pokok di Indonesia. Itu ada jagung. Salah satunya itu ya, di tempat mana itu pasti ada jagung gitu loh ya. Bisa jadi menjadi makanan pokok. Di bacaan ini kalian bisa menemukan ya di sini itu bahwa jagung itu merupakan salah satu makanan pokok negara Indonesia. Intinya seperti itu. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Nah, di Indonesia penduduk Pulau Madura. Nah, di sini dikatakan di Indonesia itu lebih jelas lagi. Di mana? Di Madura, di Pulau Madura ternyata ya. Kalau di kalimat pertama itu tadi masih umum ya. Masih di Indonesia. Jagung makanan pokok salah satu negara Indonesia. Nah, kalau di kalimat kedua ini langsung lebih ke khusus lagi. Ternyata di mana Indonesianya itu? Oh, di Pulau Madura. Jadi di Pulau Madura itu menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya gitu. Jadi bukan Indonesia, seluruh Indonesia tidak. Ternyata di sini di Pulau Madura ternyata ya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini ternyata jagung itu merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat ya, anak-anak, yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jelas ya, di sini kalian bisa menangkap kan, bisa memahami kan. Kalau makanan pokok di Indonesia itu salah satunya jagung yang ada di Pulau Madura, dan apa, jagung itu termasuk penghasil karbohidrat. Begitu ya pemahamannya. Lanjut lagi. Seorang petani jagung
memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa seorang petani jagung itu memulai pembiakan tanamannya itu berarti nandure kuwi awale saka biji jagung. Jadi awalnya awal memulai menanam jagung itu asalnya dari bijinya ya. Jadi dari bijinya, bukan dari batangnya ya, tapi dari biji. Setelah 3 sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Jadi anak-anak bisa mengamatinya. Kalau di sekitar tempat tinggal anak-anak itu ada tanaman jagung, kalian perhatikan. Mungkin petani sedang menanam jagung, bijinya ditanam. Kemudian setelah 3 sampai 4 hari itu akan keluar anak-anak, akan muncul di permukaan tanah bakal tanaman itu ya mungkin tukul cilik-cilik gila ya. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Nah, jadi antara 3 sampai 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Jadi mungkin anak-anak bisa menanyakan mungkin sama petani jagung, kira-kira tanaman jagung itu mulai dipanennya kapan Pak? Gitu misalnya kalau kita sudah itu ya melihat petani sedang menanam biji jagung, kemudian anak-anak bisa mengamati atau bertanya kepada petani jagung, kemungkinan itu 3 hingga 3,5 bulan itu sudah mulai dipanen gitu ya. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, nah seperti tongkol ya ini ya, buah jagung inilah anak-anak, buah jagung ini. Nah buah jagung kan ini, nah ini itu buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah awalnya itu sekuntum bunga ini anak-anak, sekuntum bunga seperti ini kemudian membentuk menjadi jagung seperti ini anak-anak. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut. Nah memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, di sini helai-helai rambut pada bagian ujungnya. Anak-anak bisa mengamati kan sambil membayangkan ya tanaman jagung. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Nah, pada helai rambut itu terdapat tepung sari anak-anak. Tepung sari akan terbang terbawa angin hingga angin bertiup, nanti mengalami penyerbukan gitu. Tepung sari akan terbang, jadi tepung sari tadi ya itu nanti akan terbawa angin mabur hingga tertiup angin. Tepung sari yang terbawa angin tadi sebagian akan jatuh di kepala putih. Nah nanti akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga, pada pohon jagung yang lain. Jadi di sini jelas gambarnya ini. Di sini nanti terbang terbawa angin gitu ya, akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Jadi ini kan 2 pohon jagung ya, akan saling apa? Yaitu tadi mengalami penyerbukan nanti. Ketika itulah terjadi pembuahan, makanya ini terjadi pembuahan ya, pembuahan seperti itu. Setelah terjadi pembuahan ya, kalian amati setelah terjadi pembuahan. Di sini telah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Jadi tadi kan mengalami pembuahan, ini nanti akan terus berkembang terus ya menjadi
buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan. Nanti kalau rambut jagungnya ini, ya kan, warnanya sudah coklat. Nah, dan bagian tongkolnya itu sudah mengering, yang tongkolnya ini sudah mengering, itu berarti sudah siap dipanen ya, sudah siap dipanen. Ciri-cirinya buah jagung siap dipanen, rambut jagung sudah berwarna kecoklatan, rambut yang wis warnane coklat, dan bagian tongkolnya nanti sudah mengering, nanti tongkolnya juga sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Jadi kalau sudah siap dipanen, otomatis nanti kalau dikupas kulitnya itu, nanti akan terlihat biji jagung yang kekuningan. Begitu loh anak-anak. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Kamu itu kalau memanfaatkan jagung itu apanya? Sing dimakan apa nih? Yo jelas bijine, mosok kulite ya. Di sini jagung itu yang dimanfaatkan manusia, dimakan manusia itu adalah biji jagung. Bijinya ya. Yang dimakan manusia itu adalah biji jagung. Mengerti ya? Gitu. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Jadi di sini supaya jagung itu selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali. Ono kudu nandur meneh. Yen tetap pengen lestari, pengen jagung itu tumbuh tersedia terus. Jadi sebagian biji jagung dari hasil panen itu ditanam kembali gitu loh. Biji jagung yang tua bukan yang muda ya. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Begitu ya anak-anak ya. Ini tadi termasuk bagaimana cara jagung berkembang biak gitu. Di sini penulisnya itu adalah Bu Nuni gitu ya anak-anak. Nah ini tadi anak-anak bacaan mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Kita baca selanjutnya. Edo senang sekali. Nah, ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Jadi setelah Bu Guru tadi memberikan tugas kepada Edo untuk membuat laporan tentang jagung, ternyata Edo itu memperoleh pengetahuan baru gitu ya anak-anak. Selanjutnya, sekarang bacalah dengan seksama. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut ini. Di sini ada diagram anak-anak. Bisa kalian bisa kalian amati ini diagramnya. Di sini ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Di bacaan bagaimana jagung berkembang biak tadi, yang atas tadi, kalian temukan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalian isi di diagram ini. Jadi ini nanti diisi ide pokok dan informasi penting. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, paragraf 4 apa, paragraf 5 apa. Anak-anak nggak bingung kan yang namanya paragraf?
Kalau paragraf itu ini loh, setiap yang menjorok ke dalam ini berarti dihitung satu paragraf. Ini paragraf ke-1, ini namanya paragraf 1 gitu loh anak-anak. Ini namanya paragraf 1. Ini paragraf 1. Kemudian ini paragraf kedua, nanti ide pokoknya apa sama informasi pentingnya apa, ini menjorok ke dalam, ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga. Kemudian ini paragraf keempat, dan yang ini adalah paragraf yang kelima. Anak-anak bisa itu ya, bisa memahami ya, nanti dibaca, dipahami, makanya tadi nggak usah buru-buru, anak-anak itu yang penting paham. Soalnya setiap kita membaca itu pasti di bawahnya itu ada soalnya gitu loh. Jadi kalian harus memahami setiap bacaan. Ide pokoknya apa ditulis di sini ya, sama informasi pentingnya apa. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 kalian tulis. Nanti kalian bisa mengumpulkan hasilnya kepada Bu Guru gitu ya. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu gitu ya. Jadi diskusikan diagram itu tadi dengan teman kelompokmu. Jadi kalian bisa bekerja secara kelompok ya anak-anak, sama teman-teman gitu ya, supaya nanti anak-anak bisa mudah mengerjakan sambil berdiskusi. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu jika sudah selesai. Nah, ini dulu ya anak-anak tentang video pembelajaran hari ini. Mungkin nanti untuk yang selanjutnya, halaman selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang perkembangbiakan secara generatif ya pada bunga ini ya, seperti itu. Supaya tidak penasaran, anak-anak jangan lupa loh selalu menonton video pembelajaran dari Bu Guru. Jangan lupa tekan like ya anak-anak, tekan like itu suka, tekan like video ini jika suka dengan video pembelajaran dari Bu Guru, supaya nanti Bu Guru itu semangat. Kalau banyak yang suka dengan video Bu Guru, nanti Bu Guru semangat membuat video selanjutnya. Ternyata masih ada ya yang suka video Bu Guru gitu, misalnya seperti itu anak-anak. Kemudian bagi anak-anak yang belum subscribe ya, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya berlangganan video Bu Guru ini secara gratis anak-anak ya, gitu. Supaya nanti jika Bu Guru membuat video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa tahu dan langsung menontonnya, begitu ya anak-anak. Oke, cukup sekian anak-anak video dari Bu Guru. Kita lanjutkan besok lagi. Cukup sekian, semoga video Bu Guru ini bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.